Tuhan. Shalom. Ada damai sejahtera, sukacita. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan kita, kami percaya, mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap ada di tempat ini Tuhan Yesus. Dan tidak pernah putus Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, walaupun badai datang menerpa hidup kami Tuhan, walaupun topan datang menerjang hidup kami Tuhan Yesus, yang kami tahu dan kami yakini Tuhan, Engkau Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Engkau selalu membantu kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan Yesus tak pernah terlambat bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami tetap mau cinta kepadamu Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau tetap menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan Yesus. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Inilah Tuhan pujian kami Tuhan, sesuai dengan pujian kami yang kami naikkan untuk-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tetap selalu cinta padamu Tuhan. Bawa kepada kami Tuhan Yesus cinta yang mula-mula kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan api kemuliaan-Mu terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Shikara, shikara, shikara. Haleluya, mari katakan sama-sama. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Yes, amin Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Amin. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari dengan segenap hati katakan, ku tetap cinta. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau tetap cinta Tuhan padamu Tuhan. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia.
Benar Tuhan, terlalu banyak Tuhan Yesus yang Tuhan telah beri bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak dapat membalas Tuhan Yesus. Yang kami dapat balas hanya kami mau tetap mencintai-Mu Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia dan taat padamu Tuhan. Yes, ku persembahkan ini hidup kami Tuhan Yesus. Engkau lebih tahu isi hati kami Tuhan. Biar kami tetap cinta padamu Tuhan. Amin. 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 Yes. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terlalu banyak Tuhan. Haleluya. Yes. Benar Tuhan. Terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak sampai kami tidak dapat menghitungnya Tuhan Yesus. Engkau telah banyak memberi Tuhan pertolongan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Ku miliki, ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, biar kami tetap mencintai-Mu Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya.
you Lord. Thank you Lord. Kami tetap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus Tuhan. Kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan hanya untuk menyembah, menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuji Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan, kami terbatas Tuhan, tapi Roh-Mu tidak pernah terbatas di tempat ini untuk menyembah Tuhan, untuk menjamah kami Tuhan, mengurapi kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami lemah Tuhan, tapi Engkau yang memberikan kami selalu kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Shikaralalabo, shikaralalamayase, shikaralalalabo, shikiralalamayase, takaralalabatu, shikirilalabo.
cinta Engkau. Kami mau tetap setia padamu Tuhan. Pakai tetap hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Masih mau untuk berjoget? Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari salam kiri kanan dulu. Senyum. Haleluya, haleluya. Kita mau dandutan ya. Siap untuk berjoget untuk Tuhan? Halo? Halo? Siap berjoget untuk Tuhan? Siapkan gerakan tubuh Anda untuk Tuhan. Kita mau senang hati Tuhan ya. Haleluya.
kita terus mau menyenangkan Tuhan ya, goyang. Kalau kita ke kanan, ada ke kiri, tos sebelah kanan kiri Anda, dan maju ke depan. Mari terus bergoyang untuk Tuhan. Masih mau? Mau? Kita untuk menyenangkan hati Tuhan ya, bukan hati manusia, untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik. Yes. Haleluya Yesus. Kami mau tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap Tuhan duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap Tuhan ada untuk-Mu Tuhan. Yesus, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. 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 Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang
di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah meragukan Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yesus, ku percaya padamu. Mari dengan segenap hati kita katakan, Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan dari lubuk hati kami. Lewat gunung yang tinggi, amin, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin. Benar Tuhan, Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat sendiri yang katakan, Kau berfirman. Yes, benar Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau selalu selamatkan kami Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kau dengarkan Tuhan pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sekali lagi dengan segenap hatimu Kau berfirman. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
lepaskan kesembuhan atas hidup kami dalam nama Yesus. Mukjizat Allah turun atas hidup kami dalam nama Yesus. Keluar pulang dari tempat ini, kami sehat, kami sembuh, kami kuat. Jemaat yang di rumah juga Tuhan sembuhkan. Atau yang ada di rumah sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Allah. Penyakit tidak berkuasa atas tubuh kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami terima kesembuhan yang berasal dari Tuhan hari ini. Mari Bapa berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Biar kebenaran-Mu memerdekakan kami, mengubah hidup kami, membangkitkan iman kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kasih salam kanan kiri, katakan senang lihat kamu hari ini, bilang haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor David. Pastor David udah gak asing lagi buat kita saudara. Pembicara tetap setiap tahun pasti kita panggil. Dan Pastor terima kasih selalu bersedia melayani di tempat kita. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan hari ini? Buka hati sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan mau bicara buat semua kita di tempat ini. Ya, Pastor David waktu dan tempat saya persilahkan, beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Oke, selamat pagi semuanya, shalom. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus melimpah-limpah dalam hidup kita. Hari ini saya pribadi pertama-tama bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan yang memberikan bagi saya bisa melayani di tempat ini. Terima kasih buat Pak Gembala, Ibu, dan semua majelis yang ada yang berikan saya kesempatan untuk melayani hari ini. Saudara, saya diberi tema khotbah tentang kasih dan saya tadi sudah persiapkan bicara tentang kasih. Tapi saya harus ganti khotbah, tapi masih berhubungan dengan kasih, saudara. Saya akan berkhotbah dengan tema kasih di dalam kepedulian. Kalau kita mengasihi, pasti kita harus peduli juga. Betul ya Bapak Ibu? Tidak mungkin orang itu mengasihi, kemudian dia acuh tak acuh terhadap sesamanya. Orang kalau mengasihi, pasti dia menjadi peduli kepada sesamanya. Dan Tuhan sudah berikan kita contoh. Dia mengasihi kita. Dia peduli dengan kita. Dan apa yang dia lakukan, dia datang ke dalam dunia ini jadi manusia. Dan dia tebus kita. Dan Alkitab mengatakan dia tebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya yang mahal. Kita ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Kata sia-sia dalam bahasa Yunani pakai kata mataios. Dan saya baca di sabda Alkitab, ada beberapa pengertian di situ. Yang pertama, kita ditebus dari kehidupan yang tanpa kebenaran. Kita ditebus dari kehidupan yang tanpa kebenaran. Dulunya kita orang berdosa. Kita enggak layak. Kita tidak pantas. Tetapi oleh karena penebusan Kristus. Waktu kita percaya kepadanya. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibenarkan. Jadi kita dibenarkan bukan karena hasil usaha kita. Tapi itu karena anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Yang kita terima secara cuma-cuma. Dan cuma-cuma bukan karena itu gratisan. Bukan karena itu murahan. Tapi itu karena mahal saudara, kita nggak bisa beli. Kita nggak bisa dibenarkan dengan hasil usaha kita. Makanya harus diberikan secara cuma-cuma buat kita. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Oleh kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Dia peduli dengan kita saudara. Kemudian kata mataios juga punya pengertian tanpa kekuatan. Jadi kita ditebus dari kehidupan yang tanpa kekuatan. Jadi Tuhan selamatkan kita bukan cuma supaya begini. Kita mati masuk surga, bukan cuma seperti itu. Tetapi Tuhan mau selama kita menjalani kehidupan dalam kesementaraan di bumi ini, kita menjadi orang-orang yang kuat. Karena masalah tantangan akan selalu ada. Hidup ini saudara, kita akan berhadapan dengan yang namanya persoalan, masalah, pergumulan. Tapi kabar baiknya, Tuhan karena dia mengasihi kita, karena dia peduli dengan kita, makanya dia tebus kita dari kehidupan yang tanpa kekuatan. Alkitab mengatakan kepada kita dikaruniakan bukan roh ketakutan,
tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi percayalah, roh kita sudah dibaharui, kita adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Masalah pergumulan apapun yang kita alami, Tuhan telah berikan kita kekuatan untuk bisa melaluinya. Amin. Kemudian kata Matius juga punya pengertian tanpa kesuksesan atau tanpa hasil. Jadi Tuhan tebus kita karena Dia peduli dengan kita. Dia mau kita menjalani kehidupan di kesementaraan di bumi ini. Kita juga menjadi orang-orang yang sukses. Menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Dalam bidang kehidupan di mana Tuhan tetapkan kita, Tuhan taruh kita, percayalah, Tuhan tidak rancangkan kita untuk menjadi orang-orang yang gagal. Kalaupun kita mengalami kegagalan, itu proses dalam kehidupan. Tapi percayalah, apapun yang kita alami, lihat pada apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Bahwa Dia tebus kita dari kehidupan yang tanpa hasil, yang tanpa kesuksesan. Bagian kita terus melangkah maju bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat pada waktunya apa yang Tuhan rancangkan, pasti akan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kemudian kata Matius juga punya pengertian, ditebus dari kehidupan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Jadi Tuhan tebus kita, diselamatkan, betul. Dijadikan kuat, betul. Kemudian dijadikan sukses, betul. Tapi bukan cuma sampai di situ. Tuhan mau kita selama menjalani hidup di bumi ini, kita menjadi orang-orang yang berguna. Menjadi orang-orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi kerajaannya, dan bermanfaat bagi sesama kita. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau kadang-kala dalam hidup ini ada orang yang entah sengaja atau tidak sengaja memanfaatkan kita. Daripada kita mengeluh, lebih baik kita bersyukur. Karena setidaknya itu menunjukkan bahwa kita masih bermanfaat. Amin, saudara. Ya ini gampang aminnya, saudara. Kalau alami nggak gampang. Jadi saudara, Tuhan mau kita menjadi bermanfaat buat orang lain. Jadi Tuhan, sekali lagi, Tuhan bukan mau kita hanya jadi sukses, bertahan hidup, dibenarkan jadi kuat, tapi Tuhan mau kita bisa menjadi orang-orang yang bisa berbagi hidup dengan orang lain, supaya kita bermanfaat. Haleluya. Saudara, untuk bisa bermanfaat buat orang lain, maka kita harus punya satu sikap hati yang mengasihi, dan dalam bentuk kita lakukan dalam bentuk kepedulian. Kita harus mengasihi sama kita dan peduli kepada sesama kita. Saudara, di awal saya bertobat, saudara. Jadi saya akan berkhotbah hari dengan tema kasih dalam kepedulian. Di awal saya bertobat, ada kutipan yang begitu menyentuh hati saya, saudara. Kayak saya ditegur, diingatkan, yang bunyinya seperti ini. Orang di luar sana, atau orang di sekitar kita, kebanyakan orang, mereka tidak terlalu peduli. Ada berapa banyak firman Tuhan yang kita tahu, yang kita hafal, yang kita mengerti. Yang mereka mau tahu, apakah kita peduli akan kehidupan mereka atau tidak. Sekali lagi, orang-orang di sekitar kita, apalagi orang luar sana yang gak kenal Tuhan, mereka gak terlalu peduli ada berapa banyak firman yang kita hafal, kita mengerti, kita tahu. Mereka gak peduli dengan itu. Yang mereka mau tahu adalah, apakah kita ini orang-orang yang tahu firman, yang ngerti firman, peduli gak akan kehidupan mereka. Itu yang mereka mau tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, kata peduli saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu punya 3 pengertian. Pertama, mengindahkan. Yang kedua, memperhatikan. Yang ketiga, menghiraukan. Jadi salah satu definisi dari kata peduli adalah mengindahkan. Nah saya temukan di Alkitab begini. Ketika Tuhan peduli kepada satu bangsa, kepada satu komunitas, maka akan ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan buat kepentingan bangsa itu. Buat kebutuhan bangsa itu. Buat kebaikan bangsa itu. Coba kita lihat contohnya saudara. Kita lihat Keluaran pasal 3 ayat 16. Keluaran pasal 3 ayat 16. Dikatakan begini. Tuhan berkata kepada Musa, pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, sama-sama baca 2-3, aku sudah mengindahkan kamu
juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Alkitab mengatakan Allah mengindahkan orang Israel. Allah mengasihi orang Israel. Allah peduli dengan mereka. Itulah sebabnya kemudian Tuhan utus Musa. Tuhan perlengkapi Musa dengan otoritas dan kuasa Allah. Untuk apa? Bebaskan mereka yang Alkitab bilang sudah ada 400 tahun lebih jadi budak di Mesir. Mereka menderita, mereka susah di sana. Mereka mengalami hal yang sulit dalam hidup mereka. Yang Tuhan lakukan karena Tuhan mengindahkan, Tuhan peduli. Tuhan utus Musa untuk bebaskan mereka dari tanah perbudakan. Untuk apa? Untuk dibawa ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Saya percaya seperti Musa diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk bebaskan orang-orang yang terbelenggu, yang diperbudak di Mesir. Saya percaya kita semua diperlengkapi dengan kuasa Tuhan untuk bebaskan mereka yang diperbudak oleh dosa. Katakan amin. Berikutnya saudara, coba kita lihat ketika Tuhan peduli kepada seseorang. Ini saya pernah khotbahkan di sini tentang Hana, tapi saya ulang lagi. 1 Samuel 2 ayat 21 dikatakan begini. 1 Samuel 2 ayat 21 bilang begini. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Kita tahu siapa Hana. Hana perempuan mandul awalnya, nggak bisa punya anak. Dan mandul di Israel, bagi orang Israel pada waktu itu adalah aib. Itu sesuatu yang memalukan. Dia dianggap perempuan yang nggak diberkati. Dia bawa aib, dan Alkitab bilang Hana itu mandul bukan karena dia punya kelemahan pada kandungannya, tapi Alkitab bilang Tuhan yang tutup kandungan Hana. Dan Alkitab bilang setiap kali Hana datang berdoa ke rumah Tuhan, dia disakiti oleh madunya yang namanya Penina. Dia selalu dihina, dia selalu dikata-katai. Dan Alkitab bilang dia alami itu, bahwa aib, disakiti di rumah Tuhan, nggak dianggap. Alkitab bilang kejadiannya berapa lama? Dari tahun ke tahun. Bertahun-tahun Hana alami penderitaan dan dia bernasar kepada Tuhan. Dia kemudian diberikan Samuel, dia bawa Samuel ke rumah Tuhan untuk seumur hidupnya melayani Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Tuhan mengindahkan Hana. Dari seorang perempuan mandul, dia mendapatkan Samuel ditambah 5 orang anak. Padahal kalau kita lihat di Alkitab, Hana berdoanya mintanya cuma 1 anak. Betul saudara? Dia berdoa, Tuhan berikan aku seorang anak. Tuhan berikan 5, 6. Berarti Hana mengalami Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, seperti yang ternyata kuasanya bekerja dalam kita. Amin. Kalau Hana bisa mengalami lebih dari apa yang dia doakan dan pikirkan, saya percaya kita punya Tuhan yang sama. Dia bisa melakukan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Dan bukan cuma soal jumlah anak, tapi yang keren adalah Hana minta anak, Tuhan kasih nabi besar. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, lewat cara Tuhan peduli mengindahkan bangsa Israel, mengindahkan Hana, kita bisa tarik pelajaran bahwa ternyata peduli itu bukanlah perasaan kasihan tanpa tindakan. Peduli itu bukan cuma karena kita lihat ada orang yang lagi susah, kita kasihan, kita merasa iba dan kita diam nggak lakukan apa-apa. Itu bukan peduli. Betul Bapak Ibu? Kita bisa lihat contoh, Tuhan peduli dengan bangsa Israel, dia utus Musa. Tuhan peduli dengan Hana, dia buat Hana mengandung dan melahirkan 6 orang anak. Allah peduli dengan kita, makanya Yesus datang ke dalam dunia ini, jadi manusia. Bahkan dia menderita, mati buat kita. Kenapa? Karena dia peduli dengan kita. Jadi pelajaran buat kita, bahwa kalau kita mau peduli kepada sesama, itu bukan cuma perasaan kasihan tanpa tindakan. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan untuk menjawab kebutuhan dari orang yang kita pedulikan. Sekali lagi, peduli bukan hanya perasaan kasihan tanpa tindakan. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan orang yang kita pedulikan. Didasari oleh apa? Karena kita mengasihi orang tersebut. Karena kita mengasihi sesama kita. Kalau kita peduli kepada orang lain, dan ternyata waktu kita melakukan tindakan kepedulian kita,
kita masih punya motivasi terselubung untuk kepentingan-kepentingan kita. Itu bukan peduli, itu namanya jual jasa pelayanan. Jadi kalau kita peduli, sekali lagi, ada sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan orang yang kita pedulikan. Saya berdoa hari ini saudara, kita semua di tempat ini, termasuk saya yang berbicara, kita menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama kita. Amin. Menjadi orang yang peduli dengan sesama kita. Waktu kita berbuat baik untuk kepentingan orang itu. Tulus di dalam mengasihi. Saudara, yang jadi penghalang orang untuk peduli adalah ketika orang tersebut hanya berfokus pada diri sendiri. Makanya Alkitab mengatakan Filipi 2 ayat 4 dan 5 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Alkitab kasih tahu kepada kita supaya kita bisa peduli sama seperti Yesus. Kita jangan hanya berfokus pada kepentingan diri kita sendiri. Harus belajar melihat kepentingan orang lain. Ayatnya mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus punya pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana pikiran dan perasaan Kristus? Ayatnya muncul. Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi pikiran perasaan Kristus itu adalah bentuk kita gini, peduli dan berkorban buat orang lain. Dan ada kabar baik buat kita Bapak Ibu. Ini kabar baik buat kita. Kabar baik adalah begini, untuk kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita bisa mengasihi dalam kepedulian. Kabar baiknya begini, Tuhan sudah berikan kemampuan buat kita untuk bisa mengasihi dan peduli kepada sama kita. Itu hebatnya Tuhan kita, Dia adil. Dia akan gak suruh kita melakukan sesuatu, kemudian kita gak mampu melakukannya. Dia telah taruh kemampuan dalam diri kita untuk bisa mengasihi dalam kepedulian. Coba kita lihat Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dikatakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah, apa saudara? Telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara di sini semuanya sudah terima Roh Kudus. Itu berarti dalam diri kita ada kasih Allah. Artinya begini, setiap kita orang percaya akan dimampukan untuk mengasihi dalam standarnya Allah. Kenapa? Karena kasih Allah bukan akan, telah diberikan buat kita. Sudah ada dalam kita. Berarti kita semua bisa peduli kepada sesama kita. Kenapa kita nggak peduli? Kenapa kita nggak bisa mengasihi? Bukan karena kita nggak mampu. Jawabannya sederhana, karena kita kikir. Apa itu kikir? Kita punya, kita mampu, nggak mau kasih. Betul ya? Itu kikir. Jadi orang yang nggak bisa mengasihi, orang yang nggak bisa peduli, itu orang kikir. Saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu, amin. Tidak ada yang begitu. Bukan tidak ada yang mengaku, tidak. Di sini semuanya kayaknya orang baik-baik semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, kasih yang Tuhan taruh di hati kita, itu akan bahkan begini, memampukan kita mengasihi orang-orang yang mungkin dulu sulit untuk kita kasihi. Saya kasih kesaksian sejenak kepada Bapak Ibu Saudara. Saya lahir dari keluarga broken home, saudara. Umur 2 tahun orang tua saya pisah. Mama saya tinggalkan kami dan dia bangun buat rumah tangga baru. Dia sudah meninggal tahun ini. Dia buat rumah tangga baru dan dia tinggalkan saya dari umur 2 tahun. Dan saya bertumbuh tanpa mama. Dan setelah dalam masa pertumbuhan itu, mama saya banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati saya. Bukan berarti saya lebih baik dari dia, saya juga kacau hidupnya. Dan singkat cerita saudara, saya kepahitan dengan mama saya. Saya marah, saya benci dia. Tapi ketika saya bertobat, yang pertama Tuhan bicara adalah kamu harus minta ampun kepada mama kamu. Saya telepon dia, saya minta ampun, saya minta maaf. Dan kemudian sudah. Tapi Tuhan tetap
terus mau saya lebih lagi. Jadi saya mulai lakukan apa yang tanggung jawab saya sebagai anak. Meskipun dia tidak pernah pelihara saya, tapi saya tetap bantu dia, apa yang saya bisa berikan, saya berikan. Bahkan kadang-kala di akhir-akhir hidupnya di luar kemampuan saya sebenarnya, tapi saya melihat bahwa Tuhan itu selalu menyediakan. Nah, singkat cerita saudara, satu waktu dia masuk rumah sakit, saya pulang ke Manado dan saya dan anak saya rawat dia, dan kemudian jam 12 malam anak saya telepon, "Pak," saya tanya kenapa? Ini anak laki-laki, dia bilang, "Mama sudah BAB, maaf." Dan saya pergi bersihkan, dan 2 kali kejadian. Dan ketika saya lagi cuci tangan, bersihkan diri, Roh Kudus bicara kepada saya, "Kalau bukan karena aku, tidak mungkin kamu bisa melakukan ini." Jadi Roh Kudus itu akan mampukan kita untuk bahkan mengasihi orang yang dulunya sulit untuk kita kasihi, sulit untuk kita pedulikan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia perlengkapi kita dengan kasih ilahi untuk bisa peduli kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Alkitab kalau saudara baca, saudara akan temukan ada berapa kali Yesus marah. Setuju Bapak Ibu? Yesus pernah marah di Alkitab? Pernah, dia marah saudara. Dan waktu saya baca Alkitab ini ada 2 kali Yesus marah di tempat yang kalau sekarang kayaknya kurang sopan kalau dia marah di sini. Di tempat-tempat begitu saudara. Dia marahnya di bait Allah dan di rumah ibadat. Yesus marah sekali lagi di bait Allah dan di rumah ibadat. Jadi dia marah di tempat ibadah Bapak Ibu. Bait Allah itu ada di Yerusalem saudara, tempat orang persembahkan korban beribadah. Sementara rumah ibadat itu ada di kota-kota kecil, sinagog di mana orang beribadah dan mereka belajar banyak hal di situ. Intinya itu fungsinya juga untuk tempat ibadah. Jadi Yesus marah, coba kalau sekarang pendeta marah di gereja bagaimana? Ini Yesus marah di rumah ibadat dan tempat dan bait Allah. Kalau saya lihat sekarang, sesinga-singanya orang di rumahnya, di tempat kerjanya, di gereja jadi domba dia. Bilang samping kiri kanan, bilang, "Saya tahu orang yang seperti itu." Tapi tidak, Yesus tidak Bapak Ibu. Dia betul-betul marah. Nah tentu saja Yesus itu bukan pemarah. Kalau Yesus marah tentu ada alasannya Bapak Ibu. Nah kita akan belajar bersama-sama. Apa yang menjadi alasan sehingga kemudian begini. Yesus marah pertama di rumah ibadat. Coba kita lihat. Markus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Markus pasal 3 ayat 1 sampai 5 bilang begini. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Jadi ternyata ada orang-orang pada waktu itu, orang-orang Farisi, imam-imam, mereka mau cari kesalahan Yesus di tempat ibadah. Jadi kalau saudara di gereja ada orang-orang begini, jangan heran, dari dulunya sudah ada. Haleluya. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ayat 5 bilang begini, "Ia berduka cita karena kedegilan mereka." Dan apa saudara? "Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, 'Ulurkanlah tanganmu.' Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu." Ayat 5 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, bunyinya begini. "Dengan marah ia memandang sekelilingnya, karena ia bersedih hati melihat sikap mereka yang acuh tak acuh terhadap kepentingan sesama manusia." Jadi yang buat Yesus marah begini, ketika dia melihat dalam kumpulan orang percaya mereka acuh tak acuh terhadap kepentingan sesamanya. Kata acuh tak acuh itu sinonim dengan kata tidak peduli. Lawan kata dari acuh tak acuh adalah peduli. Jadi yang membuat Yesus marah adalah ketika dia melihat ternyata di tengah-tengah orang beribadah, mereka ibadah sama-sama, menyembah Tuhan sama-sama, tapi mereka tidak peduli satu dengan yang lainnya. Itu buat Yesus berduka, buat Yesus marah. Kita bisa lihat, ternyata ketika orang-orang cari kesalahan Yesus, Yesus enggak marah.
Tapi ketika Yesus melihat dalam tempat ibadah mereka nggak saling peduli, Yesus marah Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang cari-cari kesalahan kita, belajar dari Tuhan Yesus, tidak perlu marah. Ini gampang dikhotbahkan Bapak Ibu, susah dilakukan. Tapi kembali lagi ada kasih Allah yang akan mampukan kita. Amin. Tapi ketika kita melihat ada ketidakpedulian dalam sebuah komunitas orang percaya, kita belajar untuk bisa marah karena itu. Amin. Dan orang pertama yang kita marah bukan orang lain. Marahlah diri kita sendiri. Kalau ternyata kita nggak peduli dengan orang lain. Ternyata menunjukkan kepada kita. Beribadah bersama-sama itu baik. Menyembah Tuhan bersama-sama itu baik. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam gereja seperti ini. Tapi ternyata sebagai satu keluarga Allah, kita nggak saling peduli. Dengar baik-baik, itu menyakiti hati Tuhan. Itu buat Tuhan marah. Saya nggak marah Bapak Ibu, enggak. Saya bersemangat saja. Itu menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kalau kita mau menyenangkan Tuhan, bukan cuma kita beribadah seperti ini. Ini baik betul. Tapi ayo kita saling peduli satu dengan yang lainnya. Sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Amin. Saling peduli. Nah makanya perlu ada komsel sini ada. Perlu ikut komsel. Ini tidak ada pesan, tidak ada sama sekali. Perlu ikut komsel. Kenapa? Karena kalau saudara habis di sini ibadah salam-salam pulang selesai. Tapi di komsel saudara bisa saling tahu, bisa tahu temanku ini punya kebutuhan apa. Kita bisa saling peduli satu dengan yang lainnya dalam komunitas. Amin. Saudara, sekali lagi, kalau kita beribadah dan kita nggak saling peduli, ternyata itu menyakiti hati Tuhan. Berarti kalau kita beribadah dan kita saling peduli, itu menyenangkan hati Tuhan. Sudah mau menyenangkan hati Tuhan? Mari kita saling peduli satu dengan yang lainnya. Haleluya. Saudara, kita bisa peduli, itu bisa dengan banyak cara Bapak Saudara, tidak harus materi. Kita bisa menyediakan waktu kita untuk orang-orang yang kita pedulikan. Ketika ada orang butuh kita bisa menyediakan waktu untuk orang itu. Saya lupa kalau saya pernah sampaikan di sini, tapi saya sampaikan lagi lah. Saya waktu di Manado, saudara, saya pernah ditelepon, saudara, untuk layani seseorang. Dan kemudian setengah jam saya dari kampung saya, dari Teteli ke gereja di mana saya bergereja. Setengah jam sampai di situ, setengah jam kita sharing dengan laki-laki itu. Setelah saya doakan dia, setengah jam saya pulang. Jadi saya sediakan waktu cuma 1,5 jam. Itu kan sudah hari Senin itu kan sakral bagi full time. Hari libur soalnya. Jadi saya sediakan waktu. Tapi kemudian dia bilang ke saya, dia bilang, Kak tahu enggak? Waktu itu saya sudah punya rencana. Saya punya rencana untuk tabrakan motor saya dengan kecepatan tinggi di kontainer. Supaya saya mati dan nantinya akan terima asuransi, utang bisa saya bayar. Tapi ketika Kak datang, kita doa sama-sama. Saya dipulihkan dan sekarang rumah tangganya sudah pulih Bapak Ibu. Dia diberkati secara materi. Kita bisa lihat, kecil yang kita lakukan dalam bentuk kepedulian, dalam kasih, itu dampaknya besar loh buat orang lain. Amin. Jadi jangan meremeh hal yang kecil. Mungkin kecil saudara, lakukan saja. Kalau Tuhan gerakkan, lakukan. Amin. Kita belajar di Kisah Rasul saudara. Kisah Rasul itu mereka menjawab kebutuhan itu bukan dengan mujizat. Tapi mereka menjual dan kemudian mereka berbagi kepada orang yang butuhkan. Banyak kali masalah kita suka ketika teman kita dalam masalah. Kita mau dia alami jalan keluar, lihat mujizat. Padahal yang kita bilang, kita harus jadi saluran Allah untuk jadi mujizat buat orang itu. Amin. Banyak begitu tuh, saya lagi tidak ada. Tapi kita juga harus hati-hati di area ini, karena ada juga oknum-oknum yang suka memanfaatkan. Makanya perlu kepekaan. Bagi saudara orang-orang yang sulit memberi, harus memberi. Bagi saudara yang suka memberi tanpa hikmat, harus belajar untuk berhikmat supaya tidak dimanfaatkan. Amin saudara. Kita bisa berbagi dengan orang, kita bisa peduli lewat doa, mendoakan orang lain. Bisa saudara, kita bisa doakan orang lain. Kita juga bisa berbagi secara materi. Betul Bapak Ibu? Ketika ada orang yang dalam keadaan sulit, dan kita mampu untuk bantu, ya kita bantu Bapak Ibu. Jadi orang yang peduli itu pasti dia akan memberi. Betul ya? Waktu kita memberi, kita akan mendapatkan bonus kebahagiaan yang melimpah-limpah. Karena kita mengatakan adalah terlebih berbahagia memberi
daripada menerima. Amin. Waktu kita memberi juga begini. Tahukah saudara bahwa memberi itu akan membuat kita dibebaskan dari satu spirit yang tidak bisa dilepaskan dengan doa pelepasan. Namanya spirit koncudu. Tahu koncudu, orang Manado mengerti. Kikir saudara. Saudara ketemu orang kikir, saudara tumpang tangan akan ada pelepasan. Percayalah saudara. Suruh dia memberi, ketika dia memberi pasti dia akan mengalami kelepasan. Dia akan dibebaskan dari spirit itu. Hati-hati loh, orang kikir itu masuk neraka kita bilang. Itu ada ayatnya loh, betul Pak Gembala ya? Ada ayatnya. Nanti cari sendiri. Kikir, keluar itu saudara, kita wahyu. Haleluya. Dan kembali lagi, waktu kita peduli, kita memberi, kita akan mengalami kebahagiaan yang melimpah-limpah. Kita menyenangkan Tuhan, bonusnya kita bahagia saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, Yesus marah di bait Allah. Coba kita lihat Markus 11 ayat 15 sampai 17. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Jadi Yesus marah ketika dia melihat di halaman bait Allah ada orang-orang berdagang. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan anti pedagang. Tidak. Dia tidak anti pedagang. Tapi masalahnya orang-orang ini berdagang di tempat yang salah. Yesus bilang di ayatnya yang ke-17. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, untuk pahami ayat ini saudara, kita harus lihat kembali awal ketika bait Allah ini dibangun. Memang bait Allah yang ada ini bukan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ini bait Allah yang dibangun oleh orang-orang yang pulang dari pembuangan di Babel, dipugar kembali oleh Herodes. Tetapi prinsip bait Allah dari awal sampai di masa ini itu tetap sama. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, bait Allah itu tempat Tuhan menyatakan hadirnya. Dan itu ternyata bukan cuma untuk orang Israel, tapi itu juga diperuntukkan untuk orang-orang non-Israel. Coba kita lihat Saudara. 2 Tawarik pasal 6 ayat 32 sampai 33. 2 Tawarik 6 ayat 32 sampai 33. Dikatakan begini, ini doanya Salomo. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan itu. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, awal bait Allah itu dibangun, sekali lagi, itu bukan cuma untuk orang Israel, tapi juga untuk orang-orang non-Israel. Ketika mereka punya pergumulan, masalah, mereka dalam kesulitan, mereka datang di bait Allah, mereka berdoa kepada Tuhan. Waktu mereka berdoa, Tuhan nyatakan pertolongannya, dan dampaknya adalah nama Tuhan akan dikenal di seluruh bangsa. Pengenalan akan Tuhan akan memenuhi bangsa-bangsa yang lain lewat orang-orang asing yang mengalami pertolongan Tuhan di bait Allah. Tetapi kita harus tahu begini, di bait Allah itu ada aturannya. Orang asing itu nggak boleh masuk dalam bait Allah. Kalau mereka masuk bait Allah, hukumannya adalah mati. Makanya Paulus difitnahkan waktu itu, dibilang bahwa dia bawa orang asing ke bait Allah. Padahal tidak sebenarnya. Kalau kita baca di kitab Kisah Rasul. Tapi masalahnya begini, halaman bait Allah yang harusnya jadi tempat berdoa bagi orang-orang asing, ternyata telah dijadikan tempat berjual beli. Jadi orang asing yang harusnya bisa mengenal Tuhan lewat keberadaan bait Allah, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena mereka nggak punya tempat untuk berdoa. Itu yang buat Yesus marah.
Kenapa? Karena orang-orang ini mereka untuk kepentingan, untuk cari keuntungan. Mereka nggak peduli dengan bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab dengan yang terjadi di sini yang kita baca tadi? Ya para imam. Itu para imam yang paling bertanggung jawab. Karena imam yang punya tugas untuk menjaga kekudusan bait Allah. Tapi rupa-rupanya para imam ini telah terjadi, ya itulah saudara, ada kompromi. Ada mungkin perjanjian dengan orang-orang yang jual ternak-ternak ini kan saudara, ini kan untuk hewan kurban. Yang menentukan itu layak atau tidak kan itu para imam. Jadi bisa saja kan orang Israel yang dari luar bawa ternak yang bagus, dia bilang oh tidak layak, harus beli di situ. Harganya mungkin sudah tinggi, kemungkinan imam juga ada untung di situ. Jadi imam yang paling bertanggung jawab untuk kekudusan bait Allah, yang paling bertanggung jawab adalah imam. Lalu siapa imam? Ya kita saudara, jangan pikir imam itu bicara tentang kependetaan atau full time atau yang mendisin. Tidak, semua kita adalah imam. Kita mengatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk beritakan perbuatan besar Tuhan yang telah panggil kita keluar pada terangnya yang ajaib. Kita ini para imam. Tuhan mau lihat hidup kita, orang bisa kenal Tuhan. Karena kita juga adalah bait Allah itu sendiri. Jadi kita adalah bait Allah. Kita mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaga kekudusan hidup kita, Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak jaga kekudusan hidup kita, kita hidup sembarangan, maka yang terjadi begini, kita jadi batu sandungan buat orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Kalau dalam bisnis kamu curang, cari untung dengan cara-cara yang nggak wajar, maka kamu jadi batu sandungan buat orang dunia yang nggak kenal Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kita jaga kekudusan hidup kita dengan kita mentaati Tuhan. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Untuk kudus ya taat, cuma itu. Taat pada perintah Tuhan. Jadi kita taat kepada Tuhan. Pertama, karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena kita mengasihi sesama kita. Kita peduli kepada orang lain yang belum kenal Tuhan. Karena kembali lagi, kalau kita nggak taat, kita jadi batu sandungan untuk orang kenal Tuhan. Di bidang kehidupan di mana saudara berada, kalau hidup kita sama dengan orang-orang dunia, cuma cari keuntungan-keuntungan dengan cara-cara yang salah, maka sekali lagi kita jadi sandungan. Tapi sebaliknya, kalau kita mulai berjalan dalam ketaatan, menjaga kekudusan bait Tuhan itu kita sendiri, maka yang terjadi begini, hidup kita akan jadi batu loncatan untuk orang mengenal Tuhan. Jadi saudara, pilihan di tangan kita. Mau jadi batu sandungan atau mau jadi batu loncatan. Kalau kita taat orang tersandung tidak masalah Bapak Ibu. Tapi karena kelakuan kita sama seperti imam-imam pada waktu itu, membuat orang-orang di luar yang belum kenal Tuhan nggak bisa datang ke bait Allah, nggak bisa ketemu Tuhan di bait Allah. Kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sudah sering bilang ke Pak Raya, saya kalau khotbah tidak panjang, minta maaf. Jadi saudara, mari kita belajar menjadi orang-orang yang peduli. Amin. Waktu kita peduli saudara kepada sesama kita dalam satu komunitas orang percaya, sekali lagi kita lagi menyenangkan Tuhan. Kita lagi menyenangkan Tuhan. Dan bonusnya kita akan mengalami kebahagiaan yang melimpah-limpah. Karena orang peduli pasti dia memberi. Kemudian yang kedua, kita peduli kepada sesama kita dan kita hidup dalam kekudusan. Saya lihat cara hidup kita Bapak Ibu. Orang bisa lihat Tuhan, orang bisa ketemu Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Sehingga dalam rumah rohani ini saudara sebagai orang-orang percaya, di mana saudara berada, saudara akan sama seperti air yang mengalir keluar dari bait suci. Di mana air itu mengalir, di situ ada kehidupan. Di mana air itu mengalir, Alkitab mengatakan ada tumbuh pohon, berbuah, daunnya buat obat, akan ada kesembuhan. Amin. Saya selesai, Tuhan berkati kita semua. Amin, amin. Mari bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Ada geser.
Mari kita bersatu dulu sejenak pagi hari ini. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita hari ini untuk kita menyenangkan Tuhan. Kita belajar untuk peduli kepada sesama kita, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Kita jadi batu loncatan untuk orang yang jumpa dengan Tuhan. Pagi hari ini tanggalkan semua beban kita. Hari ini kita tidak fokus pada masalah-masalah kita. Tapi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk peduli kepada orang lain. Dengan cara yang paling mudah, yaitu mulai belajar untuk mendoakan sesama kita. Mari kita bersatu dulu sejenak, saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bicara kepada kita hari ini. Mungkin ada orang yang Tuhan taruh ada di hatimu hari ini. Namanya, mungkin wajahnya. Mungkin dia orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, temanmu, atau mungkin keluargamu, atau mungkin itu orang yang sama-sama di ruangan ini. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan dan doakan orang tersebut. Kita minta tuntunan Roh Kudus hari ini. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada dalam kami. Engkau menghendaki kami untuk peduli kepada sesama kami. Hari ini taruh di hati kami seseorang yang butuh untuk didoakan. Taruh di hati kami. Mari mulai berdoa. Kalau ada orang yang Tuhan taruh di hatimu, siapapun itu, doakan hari ini.
Kami percaya Tuhan. Alkitab bilang, Kau berkata dalam firman, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, doa yang kami naikkan kepadamu hari ini dalam bentuk kepedulian kepada sesama kami percaya Tuhan, Engkau mendengar, Engkau menjawab. Bahkan Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata kuasa-Mu berlaku di tengah-tengah kami. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mau berdoa, Roh Kudus terus tuntun kami. Roh Kudus terus bimbing kami untuk menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sampai duduk kembali sama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah dilepaskan dari Bapak Pastor David. Semoga menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kini tiba saatnya untuk kami panggilkan kesaksian kelompok tumbuh bersama dari kelompok 4, yaitu Ibu Marda. Kami persilakan. Ibu Marda. Puji Tuhan, kalau siang hari ini kami diberi kesempatan untuk bersaksi dari KTB kelompok 4. Sebenarnya ketua saya Pak Daniel Go, tapi saya disuruh untuk bersaksi. Saya sebenarnya tidak pede naik di tempat ini. Puji Tuhan. Kalau di kelompok KTB kami, kelompok 4, selama 4 kali diadakan pertemuan, kami kalau dikasih materi, kami saling sharing satu dengan yang lain, dan nanti ada kesimpulan satu dibahas begitu. Puji Tuhan, di kelompok 4 kami ada 6 orang. Ketuanya Pak Daniel Go, dan anggotanya Ibu Fani, Vera, Pak Arnold dengan siapa lagi nih? Si kembar. Puji Tuhan, kalau siang hari ini diberikan kesempatan untuk bersaksi, dan kami bersyukur di kelompok KTB kami saling sharing dan saling mengenal satu dengan yang lain. Mungkin kalau seperti hari Minggu ini kita cuma bersalam-salaman pulang, tapi kalau di kelompok KTB kita saling mengenal satu dengan yang lain dan akrab begitu. Puji Tuhan. Demikian kesaksian. Kalau Pak Daniel Go mau tambahkan, saya serahkan sama Pak Daniel Go. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas kesaksian dari Ibu Marda dari kelompok tumbuh bersama kelompok 4. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sebelum itu memberikan persembahan, kami mau masuk dalam doa. Kami persilakan untuk yang bertugas. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema di kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, berkati tangan-tangan memberi. Biarlah persembahan kami bisa menjadi berkat bagi gereja. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kasih persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita akan melihat pengumuman lewat LCD. Shalom Jemaat Gereja Utusan Pantai Kosta Makassar. Kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Kami mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah minggu ini. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang saudara hadir di sini dan kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Buat Oma dan Opa terkasih, mari bergabung dalam ibadah Komisi Usia Indah Queen yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 14 April jam 4 sore di gereja. Kami percaya bahwa usia tidak menjadi batasan untuk mengalami kasih Tuhan dan berbagi pengalaman iman. Mari ibu-ibu Komua datang dan hadirilah ibadah Komua Komisi Wanita yang diadakan pada hari Selasa 15 April pukul 6.30 malam bertempat di gereja. Setiap hari Kamis diadakan ibadah doa puasa pukul 3 sore bertempat di gereja, lalu dilanjutkan latihan musik ibadah raya oleh tim ibadah raya pada pukul 7 malam juga bertempat di gereja. Untuk minggu ini, ibadah Pro-M dan GAP ditiadakan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam Perak, persekutuan antar keluarga. Jika ada jemaat yang ingin bergabung dalam Perak, silakan menghubungi fasilitator di wilayah tertentu. Waktu dan tempat sesuai dengan ketentuan tiap wilayah Perak. Jumat Agung, hari di mana kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kasih-Nya lebih kuat dari kematian. Mari bergabung dalam ibadah Jumat Agung 18 April dan ibadah Paskah 20 April yang bertempat di gereja. Ibadah sekolah minggu juga diadakan pukul 10.30 pagi di lantai 3. Mari anak-anak belajar tentang kasih Tuhan dan bersekutu dengan teman-teman di sekolah minggu. Khusus untuk anak-anak teens, kita akan mengadakan acara seru, makan snack bersama. Yuk, bawa snack favorit yang namanya diawali dengan bos pertama dari namamu. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonnya serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Lalu bagi jemaat yang ingin didoakan, kami sediakan formulir doa di atas kotak persembahan 5K, dan dalam kotak perpuluhan kami sisipkan formulir doa. Happy birthday to you. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat yang berulang tahun. Umur panjang dan lanjut usia akan ditambahkannya kepadamu dan dibuat berhasil apa yang engkau kerjakan. Happy birthday to you.
Jumat Agung sebagai bukti pemberian Tuhan bagi kita, dan biarlah kita juga dapat memberi bagi sesama kita juga. Kami panitia dari Pro-M dan GAP akan mengadakan bakti sosial di Panti Asuhan Titipan Kasih pada tanggal 18 April 2025. Kami panitia membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berbagi kasih berupa pakaian atau sembako dapat menghubungi Saudari Ika atau Saudari Michelle. Dan bagi jemaat yang ingin memberi via transfer, dapat ditransfer ke rekening yang tertera. Dalam rangka menyambut Paskah, gereja kita akan membagikan telur Paskah yang disertai dengan ayat Alkitab sebagai tanda kasih dan sukacita kebangkitan Kristus. Bagi jemaat yang rindu berpartisipasi, dapat memberikan sumbangan berupa telur yang bisa dibawa langsung ke gereja atau menghubungi Bugem Rahel. Batas pengumpulan telur sampai 17 April 2025. Tuhan memberkati setiap hati yang memberi dengan sukacita. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio semua dicinta Tuhan Yesus. Sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Yo, pena kasih
Mari beri tepuk tangan untuk family gathering kita. Haleluya. Adakah sahabat baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada atau enggak? Enggak ada ya. Semua sahabat-sahabat lama. Kalau gitu mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Memuji. Haleluya Yesus. Yes. Amin.
berikan di atas segala bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di atas bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau menjadi biji mata bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup bangsa kami dan kota kami ke dalam tangan-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada atas bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau yang melihat dan menyertai bangsa kami Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kedamaian Tuhan. Bangsa kami Tuhan tercurah Tuhan atas Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menjaga bangsa kami Tuhan dari keamanan Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kota kami Makassar Tuhan, kami serahkan juga Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan kota yang kami ada di tempat ini Tuhan, kami Tuhan berdiri di tempat kota ini Tuhan Yesus, yang Engkau tempatkan Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjaga keamanannya Tuhan. Tidak ada lagi pertikaian Tuhan Yesus. Dan kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu juga Tuhan, Bapa Gembala kami Tuhan yang ada di tempat ini beserta keluarganya Tuhan. Kami Tuhan berikan Tuhan, Engkau memberikan Tuhan Yesus hikmat marifat Tuhan bagi Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu Tuhan, anak-anaknya Tuhan, Engkau Tuhan pelihara Tuhan, Engkau menyertai Tuhan Yesus. Bolang Tuhan, Engkau Tuhan menyertainya juga dan pelihara Bolang Tuhan Yesus. Panjang umur ada pada Bolang Tuhan Yesus, kesehatan Engkau berikan Tuhan Yesus. Bahkan istri Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan, Engkau Tuhan Yesus juga Tuhan bawa dia sebagai penopang dalam Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Kami percayakan semuanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan bagi PS Pastor Tuhan David Tuhan Yesus yang telah membawa firman Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kemanapun dia melangkah Tuhan, kemanapun dia pergi Tuhan, Engkau pakai Tuhan Yesus sebagai alatmu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan full time juga di tempat ini Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu lah Tuhan kami serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan semua jemaat yang berulang tahun Tuhan di sepanjang minggu ini dan sepanjang bulan ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan pertambahan umur Tuhan dan panjang umur Tuhan, kesehatan Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan pekerjaannya Tuhan Yesus. Bagi yang kelemahan tubuh Tuhan Yesus, Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah berdoa kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Puji syukur